Ada beberapa alasan ternyata banyak banget orang yang gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online. Mungkin di sisi lain banyak juga yang merasa kesulitan perekonomian sehingga mengajukan pinjaman online, namun mereka tidak bisa bayar karena memang tidak ada uang. Tapi di sisi lain, tentu kalian harus pahami juga bahwa terjadinya galbay tidak semena-mena karena salah dari nasabah atau orang-orang atau masyarakat Indonesia yang terjebak hutang di dalamnya. Tapi juga ada peranan atau akibat dari aplikasi pinjaman online itu sendiri. Perlu kita ketahui, aplikasi pinjaman online mencari untung dari mana, sumber keuntungannya dari mana. Ya, jika tidak ada nasabah yang melakukan pinjaman, ya mereka cari uang dari mana. Ya, itu yang pertama. Nah, sekarang yang kedua yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana sistem analis kredit dari aplikasi pinjaman online. Ini perlu kalian cermati juga. Banyak orang yang meremehkan dan tidak mempedulikan hal tersebut. Tapi pada kenyataannya, tim analis dari aplikasi pinjaman online itu juga melakukan kesalahan besar jika sampai mereka meloloskan pinjaman yang mana orangnya ujung-ujungnya akhirnya galbay. Ya, itu merupakan suatu kegagalan buat mereka. Nah, kalau di bank, tentu ini akan menjadi sebuah kegagalan bagi tim analis. Tapi nggak tahu juga kalau di pinjol ya. Jangan-jangan memang ada skema atau mungkin dugaan yang membuat orang-orang berpikiran bahwa oh kayaknya tim analis ini gampang mencairkan, mungkin mudah mencairkan. Itu karena mereka butuh nasabah dan butuh orang yang minjam biar dapat bunga dan biar mendapatkan uang dan keuntungan dari sana. Ya masuk akal, bisa iya, bisa tidak. Mungkin iya, mungkin tidak. Kita nggak pernah tahu ya teman-teman. Jangan-jangan memang itu adalah strategi marketing di mana oh pinjol ini gampang cair loh. Akhirnya orang berbondong-bondong ke sana. Baik yang mampu dan tidak mampu, mereka tetap dicairkan uangnya. Kalau sudah bermasalah di Slik OJK, pinjol akan sedikit pikir-pikir, tidak mau mencairkan. Tapi buat orang-orang yang belum ada, kebanyakan pinjol itu mencairkan uangnya. Masalahnya mereka tidak benar-benar menganalisa data dari peminjam ya, dari calon nasabah itu. Misal penghasilannya benar nggak segitu, terus kemudian alamat rumahnya benar nggak kerja di sini. Itu sepertinya tidak dianalisa dan begitu saja dilancarkan dan disetujui ya. Kecuali memang Slik OJK jelek, mungkin tidak ada histori pinjaman dan lain sebagainya. Itu beda cerita teman-teman ya. Tapi perlu kalian ketahui bahwa ini tidak melulu kesalahan para nasabah yang gagal bayar, tapi juga ada peranan penting. Makanya penting sekali untuk adanya data sinkronisasi secara real time antara OJK dengan aplikasi pinjaman online. Sehingga OJK ini benar-benar bisa melakukan evaluasi terkait masalah tersebut. Di mana belum tentu nih aplikasi pinjaman online itu ternyata sudah menjalankan aturan-aturan OJK. Jangan-jangan di luar sana aturannya banyak yang dilanggar dan lain sebagainya ya. Jadi harapan kita di tahun 2023 ini semuanya terintegrasi, data OJK, data pinjol, semuanya laporannya transparan sehingga OJK bisa melakukan tindakan berdasarkan data-data tersebut. Kalau seperti ini kan nggak bisa nyalahin OJK juga ya. OJK kadang juga nggak ngerti memang masalahnya apa aja di situ, memang apa aja yang terjadi dan sudah berapa banyak. Nah ini mungkin OJK baru mengetahui di akhir-akhir, mungkin akhir bulan, akhir kuartal, mungkin bahkan akhir tahun baru dia tahu. Nah inilah yang penting banget untuk dievaluasi. Ya meskipun OJK sudah memberikan beberapa aturan-aturan yang menyulitkan pinjol-pinjol semacam ini ya, tapi pada kenyataannya masih banyak aplikasi pinjol yang tidak memenuhi syarat OJK. Maksudnya bagaimana? Ya perlu kita ketahui beberapa saat yang lalu, mungkin sekitar 1 tahun yang lalu lah ya, OJK menerapkan aturan bahwa harus mempunyai ekuitas sebesar 12,5 miliar aplikasi pinjaman online. Jadi pinjol itu harus punya ekuitas sebesar itu. Kalau enggak, maka mereka tidak boleh beroperasi dan izinnya bakal dicabut. Nah, dari situ sebenarnya kita sudah tahu bahwa OJK ini benar-benar menerapkan dan menseleksi. Karena nggak mungkin kan orang dengan budget minimal bikin aplikasi perusahaan pinjol, namun nyatanya cuma mengeruk keuntungan dan mencari nasabah-nasabah. Mau itu galbay kek, mau itu bayar kek, mereka pokoknya yang penting dapat. Dengan syarat ekuitas seperti ini, maka tentunya ini akan memberatkan aplikasi pinjol abal-abal yang ingin mengajukan atau mendapatkan izin dari OJK. Harapan saya 2 tahun lagi aturan ini benar-benar sudah ditegakkan dan mana itu adalah kesempatan 3 tahun ke depan agar pinjol memiliki ekuitas 12,5. Saya rasa kalau makin banyak yang ya cash flow-nya nggak lancar, bangkrut, tentu saja mereka tidak akan bisa mencapai 12,5 miliar. Sehingga banyak yang ditutup dan banyak yang dicabut teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.